Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat semua sahabat Kurama. Balik lagi di channelnya Musang Kurama bareng saya Kang Cecep dari Purwakarta, dari kandang Kurama rumah Musang Purwakarta. Tidak bosan-bosannya saya akan terus berbagi tips, trik, pengalaman saya ataupun sharing-sharing tentang musang ya. Nah, untuk di video kali ini saya tentunya akan berbagi pengalaman pribadi saya tentang musang. Apa itu? Disimak terus videonya, jangan di skip. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pasti untuk malam ini saya bikin video mengenai musang yang akan dibreed ya, yang akan dikawinkan, tentunya dengan proses penjodohan dulu. Seperti apa nanti penjelasannya, nanti kita simak bareng-bareng ya. Sebelum lanjut ke video yang nanti saya akan jelasin, yang belum subscribe, yang belum mendukung channelnya Musang Kurama, ditunggu dengan cara di subscribe, di like, dan komen. Dan kalau bila perlu silakan di share untuk teman-teman yang lainnya ya. Barangkali ada yang video-video dalam channelnya Musang Kurama ada yang diperlukan untuk sahabat Musang Kurama yang lainnya. Oke sahabat Kurama, terima kasih atas dukungan dari sahabat Musang Kurama. Sampai saat ini alhamdulillah saya masih semangat untuk ngonten bareng di kandang, walaupun apa adanya ya, di kandang Kurama rumah Musang Purwakarta Kang Cecep. Nah, yang mau mampir ke IG, ke TikToknya ataupun ke Facebook, ada nomor WA juga, biasanya saya disematkan di kolom deskripsi ya, silakan dicek. Jangan lupa mampir ke sosial media saya yang lainnya ya. Jangan lupa juga di follow yang lainnya. Yang mau berteman boleh di Facebook, yang mau chatting di nomor WhatsApp saya ada ya. Nomor WhatsApp saya cuma satu ya. Yang belakangnya saya lupa lagi ya. Nomor WhatsAppnya 08 2112 719851, yang belakangnya 51 ya. Nomor WhatsApp saya, nomor WhatsApp Kang Cecep kandang Kurama rumah Musang Purwakarta. Nah, saya malam minggu ini lagi di depan kandang, lagi merhatikan musang-musang sambil ngopi sebelum nanti kita akan kasih makan ya. Karena musang ini musang hewan nokturnal, hewan aktif pada malam hari ya. Nah, di sini kita kenalin dulu nih satu-satu musangnya. Itu ada 3 musang Bali itu di atas. Yang di atas 2 ya, Bali. Itu si Mimin sama si Mumun. Itu ada Timi, ini ada si Mona, ini ada si Iteng, ini si Lulu, itu si Domhit, ini si Jenong, ini si Sultan, ini si Lili nih lagi tidur. Itu Elena, yang bawah si Endut, ini Stella, ini ada si Jarwo. Itu ada musang padan kecil ya, babyan 2, yang ekor putih sama yang baja. Nah, ini yang di depan halaman rumah ya saya. Tuh, ini kandang musang semua di pinggir, disekat-sekat, tatakannya tiap pagi dibersihkan dan malam hari sehari 2 kali. Nanti bersih-bersihnya kasih makan juga sehari 2 kali, subuh sama menjelang malam nanti mau tidur. Kita kasih makan dulu. Makannya apa Kang? Nah, kalau setiap hari saya dikasih makan ini pisang ya. Kita kasih contoh satu ya. Ini Elena aja nih. Nih Elena. Wah, Elena langsung dimakan ya pisang.
Jadi musang itu hewan omnivora. Omnivora itu pemakan segalanya, dari mulai buah-buahan, daging, makanan kucing, dog food, cat food juga suka dia ya. Cuman pupnya mungkin agak bau ya kalau dikasih cat food atau dog food. Kalau buah-buahan, kalau udah peliharaan bisa minimal, ataupun yang sering dikasihnya buah-buahan itu karena praktis dan ekonomis. 80%-nya buah-buahan bisa. Kalau udah dewasa ya, kalau babyan diusahakan pisang dulu. Oke, next step untuk pembahasan kita malam ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang breed musang ya. Sultan tuh lagi ngaceng tuh, kalau kelihatan ya. Saya lagi proses penjodohan ya. Ini adalah proses penjodohan sebelum proses breed atau proses mengawinkan musang. Nah, ada proses penjodohan. Jadi sekatnya itu saya dibuka ya. Nah, inilah sekat kandangnya yang memisahkan antara si jantan dan betina. Nah, itu sekatnya saya copotin supaya saling berhadapan. Jadi musang itu tidak sembarangan untuk dikawinkan atau disatukan ya. Jangan sembarangan. Pertama, musang itu bukan hewan kolonial ya. Koloni ya, memiliki daerah kekuasaannya masing-masing ya. Dia hidupnya sendiri-sendiri, atau yang udah lagi birahi kawin paling sama pasangannya sampai beranak. Indukannya yang menjaga. Jantannya udah kabur kemana lagi kalau misalkan di alamnya ya. Nah, ini lagi proses penjodohan. Jadi jangan sembarangan menyatukan musang walaupun mereka satu pasang. Terkecuali musangnya jinak dari kecil ya, paling senang bermain dia. Kalau untuk diberikan mungkin agak susah ya kalau dari kecil bareng berdua dan sering main. Nah, sebelum dibreed itu harus tahu dulu ciri-ciri atau tanda-tanda musang yang lagi birahi. Baik jantan atau betina harus sama-sama birahi ya. Sering saya katakan ataupun di video-video sebelumnya. Jadi musang yang mau dikawinkan itu sahabat kurama harus tahu ya dulu, harus paham dulu, harus ngerti dulu cara atau tanda-tanda musang birahi, baik jantan atau betina. Contoh jantan nih. Jantan itu ciri birahinya pertama, usianya minimal harus di atas 1 tahun up dulu ya. Adapun di bawah 1 tahun kalau udah birahi, mengeluarkan tanda-tanda birahi, itu birahi awal ya. Bisa juga untuk belajar kawin disatukan sama betina yang sudah birahi, barangkali masih muda tapi dia udah pinter untuk, udah bisa untuk kimpo ya, untuk kawin. Nah, di usia 1 tahun musang udah bisa dikawinkan. Usia 1 tahun harus 1 tahun ya. Bisa up berkelanjutan atau bisa kurang juga sebenarnya. Nah, kalau si Sultan ini usianya udah 1,5 tahun lebih nih. Setahun dia udah bisa breed, udah bisa menghasilkan produksi anakan yang udah dikawinkan sama betina yang lain. Sultan ini jenisnya musang pandan mozaik. Mozaik itu kelainan genetik pada bagian pigmen warna putih baik muka, kaki, dan ekor. Mozaik ya namanya. Nah, penjodohan ini harus paham tanda-tanda birahinya. Jantan itu pertama dia 1 tahun terus berbunyi kalau malam, ngekek kayak suara kuntilanak nih. Nah, kurang lebih seperti itu suaranya. Itu adalah tanda-tanda birahi. Secara alaminya sih mereka memanggil pasangannya untuk kawin kalau di alam. Makanya kalau di alam, di kebun ataupun lagi di luar, kita mendengar suara seperti itu, jangan dulu kabur ya. Kadang itu adalah suara-suara musang yang lagi birahi atau pengen kawin. Contohnya seperti itu. Baik jantan ataupun betina mengeluarkan suara ngekek namanya. Kalau dunia musang disebutnya ngekek ya. Suara bunyi seperti itu tuh ngekek. Ya, itu salah satu tanda birahi. Baik jantan atau betina itu mengeluarkan ngekeknya. Nah, selain ngekek, tanda birahi ada juga yang lain seperti ngehembuskan napas panjang ya. Bahasa Sunda nama bebengos ya.
Nih, seperti yang betina yang di kandang biru ini. Kedengeran gak sahabat Kurama? Kedengeran gak coba? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi menghembuskan napas panjang ataupun ngehembos itu, nah kurang lebih seperti itu suaranya. Itu pun tanda birahi ya. Kalau misalkan musang udah dewasa, itu udah ngeluarin tanda-tanda birahi seperti itu. Baik jantan ataupun betinanya sama bisa seperti itu. Dan kalau musang pandan ada ciri khas khusus ya. Apalagi jantannya nih, dia ngeluarin aroma pandan yang sangat menyengat. Nah, itu adalah aroma kelenjar keluar dari bagian tubuhnya untuk memancing betina supaya tertarik untuk kawin dengannya. Tapi untuk yang betina tidak terlalu mengeluarkan bau pandan seperti jantan ya. Dan untuk betina, birahi poolnya itu adalah, kalau dunia musang itu disebutnya ngelup. Bagian alat kelamin betinanya itu ngelup ya. Ngelup itu apa ya, bagian kelaminnya itu mekar, kebuka. Nah, itu ngelup namanya. Dicek, makanya kalau udah ngekek, udah ngembuskan napas, dicek alat kelaminnya udah ngelup belum. Kalau udah ngelup, tinggal disatukan sama jantan yang lagi birahi juga. Nanti mereka akan langsung kawin. Tapi kalau belum ya jangan coba-coba ya, takutnya nanti mereka yang ada malah berantem ya. Berantemnya musang kalau kita yang misahin, kalau nggak bisa misahinnya yang ada nanti kita yang kena strike. Apalagi kalau musangnya galak ya, awas hati-hati. Kalau galak yang takutkan nanti kita yang kena gigit ya, kena strike-nya bahaya. Harus dengan cara yang baik dan benar ya. Kalau mau menyatukan musang kita harus memahami dulu tanda-tanda birahi seperti tadi. Nah, kalau ini proses penjodohan karena si betinanya udah ngembuskan napas panjang, udah ngekek juga tapi belum ngelup. Si alat kelaminnya belum ngembang, makanya ini lagi proses penjodohan dulu, pendekatan dulu tanpa harus disatukan dulu. Nah, seperti ini. Ini sultan jantannya, ini betina, nah ini betina juga. Jadi ada dua betina yang lagi ngekek sama ngehembuskan napas panjang ya, tapi belum ngelup, si kelaminnya itu belum ngembang. Makanya ada proses penjodohan seperti ini. Nah, gitu sahabat Kurama, paham ya? Saya menjelaskannya secara detail, sedikit-sedikit. Barangkali ada yang kelewat, ada yang mau ditanyakan, boleh nanti di kolom komentar, silakan untuk bertanya atau sharing-sharing seputaran musangnya ya. Kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman atau sharing-sharingnya, insya Allah nggak bakalan pelit ya. Yang mau nanya silakan, nanti sekarang akan jawab sesuai pengalaman pribadi ya. Selama saya berkecimpung di dunia musang kurang lebih hampir mau 2012, sekarang 2024, udah mau 12 tahunan ya. Ini yang ada di kandang halaman depan aja, belum yang ada di kandang breed ya. Beda lagi kalau itu indukan yang lagi hamil, yang lagi nyusuin, ada beda-beda ya. Kalau ini yang di depan rumah itu ada yang peliharaan kayak si Stella, si Elena, Sultan, ada si Jarwo. Kalau yang lainnya betina semua itu. Betina itu betina. Betinanya kurang lebih ada 8 tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Jantannya saya dua-dua ya, ada si Jarwo sama si Sultan yang mozaik ini. Mozaik ini adalah anaknya hasil breednya Istana Bintang Busanti ya. Anaknya si Gerhana kalau tahu. Saya kasih nama si Sultan ya. Nanti mau diganti si Kurama, karena dulu pertama mendirikan kandang Kurama saya ada kasih nama si Kurama itu musang Bali dulu ya, cuman tewas kena virus. Sekarang belum ada gantinya, maskotnya dulu, makanya dikasih nama kandang Kurama. Hanya istilah itu ya, hanya sebutan untuk rumah musang Purwakarta, kandang Kurama Kang Cecep. Oke sahabat Kurama, nah mungkin sekian dari saya penjelasan tentang breed atau penjodohan musangnya seperti itu. Pahami tanda-tanda birahi ya pada musang baik betina atau jantan.
sebelum melakukan proses breeding ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, di subscribe juga. Yang belum subscribe dimohon bantuannya untuk mendukung channelnya Musang Kurama supaya cepat berkembang ya. Terima kasih banyak. Salam satu hobi, salam silaturahmi, salam wangi, salam lestari. Dari saya Kang Cecep, Kandang Kurama, Rumah Musang Purwakarta, Sampurasun. Wassalam. Ceng ceng, dadah 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 dulu dadah. Sekarang agak lamaan ya ininya. Bali cerah nih, mantap gak betina pernah. Jangan lupa di subscribe Musang Kurama.